Oke, selamat malam. Kita akan mencoba untuk presentasi sistem basis data untuk pendahuluannya. Ya. Ini pendahuluan ya, isinya tentang kayak di buku ajar saya, deskripsinya. Kita hari ini belajar tentang konsep sistem basis data. Pertama kita perkenalan. Ini baru teori-teori tentang data dan informasi, sistem basis data, dan tugas. Nanti saya kasih tugas, jangan takut ya. Tugasnya banyak tapi gampang. Nah, capaiannya sih nanti mau tahu sih jadi apa yang akan kita pelajari di sistem basis data. Kata kuncinya ada data, informasi, sistem, basis data, DBMS, dan seterusnya ya. Nih waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal ya. Jadi 1 minggu itu kalau secara aturan itu kita sekitar 90 menit ya. Tapi kalau secara aturan Mendikbud sebenarnya 120 menit. Di saya itu Zoom. Kita pertemuan itu minimal 30 menit. Saya nggak mungkin sih 90 menit ya. Karena satu, banyak kendala. Saya lihat dari pertemuan online kemarin, ya Zoom-nya cuman ya berjalan seperti biasa, menurut saya sih agak membosankan ya. Terus nanti kalian 30 menit itu minimal, ya bisa lebih nanti kita atur aja. Kemudian saya harap kalian tuh dalam 1 minggu nonton YouTube tentang basis data. Bisa dari channel saya, nanti saya lihat ya, atau dari YouTube lain. Kedua adalah mengerjakan tugas 30 menit ya. Nanti saya pada tugas tuh harusnya nggak sampai 30 menit sih ya. Ya tapi rata-rata 30 menit. Terus kalian nanti ada namanya solo learn. Jadi kalian bisa dapat sertifikat ya. Ini tambahan sih. Jadi kalau yang bisa mengerjakan mendapatkan sertifikatnya sebelum UTS itu plus 30 di UTS dan UAS. Tapi kalau setelah UTS maka plus 30-nya ada di UAS saja ya. Terus kalau WA silakan WA ke saya kapan aja, nanti sudah saya berikan nomornya. Kecuali di waktu pengajar atau waktu lainnya saya mungkin sedang meeting atau apa. Tapi kalian lempar aja pertanyaan, insya Allah saya akan jawab ya. Oke, bahan perkuliahan tuh kalian yang utama sih di sini ya. Nanti saya kasih di deskripsi WhatsApp saya ada, atau di setiap WA group ya. YouTube-nya di saya ada ini basis data ya. Mungkin saya akan perbarui. Terus doakan aja saya ada waktu. Kalau buku aja saya lagi ngerjain ya. Google yang software Android ya. Saya Android, yang punya iPhone nanti cari cara ya. Entah minjem punya adik atau mungkin kalau ada kelebihan rezeki beli aja yang murah ya. Ini Google Classroom, Quizzes ya. Ini buat UTS dan UAS, ini buat tugas dan lain-lain. Nah, ini buat UAS. Ini buat UAS, ini buat sertifikat ya. Ini yang wajib ya. Nanti yang nggak wajibnya ada lainnya, nanti saya kasih tahu kayak Makukar atau hasil karya dari kakak-kakak kelas kalian ya. Nih bahan perkuliahan di website. Ini yang kalian bisa download, ada absen, nilai, dan modul ya. Kemudian ini aplikasi yang wajib di-download. Nah ini PowerPoint ya. Saya harap saya bisa ngisi ini semua. Nah ini YouTube-nya dan ini website. Mungkin ada masih yang kosong ya, lagi dalam pengerjaan terus. Ini channel YouTube ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Cek aja dari video yang upload terbaru atau ada silahkan ekspor aja sendirilah ya. Nah ini yang saya bilang hasil karya teman-teman kalian ya. Ada Makukar, mata kuliah dan karir.
itu tentang penelitian saya dan kakak kelas kalian, Hemi dan Arif. Kalau ini punya Arif ya, dia bikin untuk STEM UP buat skripsinya. Nanti kalian explore sendiri ya. Oke, ini buku utama saya ngambil dari Vakansyah. Yang ini lagi proses ya. Saya kasih PDF-nya aja, tapi buku ajarnya sih saya harap terbit tahun ini sih ya. Tapi saya nggak tahu bisa semester ini atau enggak. Untuk nilai ini peraturan dari kampus ya, 30%, 20% kalau nggak berubah ya 100%. Ini yang saya perlu tekankan ya. Ini contoh lah, ada anak pintar tapi malas. Ya. Dia UAS dapat 80, UTS 80. Masuk ya 2 kali, 3 kali lah gitu kan. Dapat nilai 20. Tugas juga ngerjain 2 atau 3 dapat 20. Etika itu merupakan ini absen plus tugas dibagi 2. Jadi hasilnya sama ya. Itu saya karena untuk nilai etika agak susah ya. Satu online, kedua lumayan banyak mahasiswanya ya. Hasilnya ya 24 dikalikan bobot, hasilnya dia dapat D. Sedangkan ada mahasiswa yang tidak terlalu pintar juga tidak terlalu rajin sih. Ya. Dia dapat absen masuk terus, ada 2 atau 3 kali bolos, 2, 3 kali tidak ngerjain, hasilnya sama ya, ini ditambah ini dibagi 2. TS dia kurang giat belajar atau mungkin masih gagap, dapat 40. UAS juga cuma dapat 70 ya, standar. Hasil akhirnya dia dapat B. Ini kejadian di kakak kelas kalian ya. Jadi saya harap pertama sekalian ngerjain tugas karena tugas akan berpengaruh pada etika. Nah, biasanya absen saya nggak perlu zoom-nya nyala video sih ya. Tapi saya harap kalian masuk ya. Karena di situ bisa ngerjain tugas dan hal yang bisa ditanyakan lain tentang UAS dan UTS ya. Nah, materi hari ini adalah tentang ini bukan hari ini tapi tentang 1 semester ini ya. Kita 1-3 pertemuan belajar tentang teori, konsep dan teori. Habis sudah bisa itu kita masuk permodelan ya. Bukan perancang sih tapi permodelan tapi bisa buat perancang. Ini prakteknya setelah UAS dan setelah UTS ya. Praktek kita nanti pakai mobile SQL Developer Android ya. Jadi kalian bisa tes di mana aja. Nanti saya ada kalau nggak salah videonya cara install dan cara pakainya. Ya. Kalau yang mau belajar silakan. Tapi saya akan ngajarinya setelah UTS. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Basis data, sistem basis data itu belajar apa sih? Yang perlu kalian tahu sekarang gini aja sih dulu. Basis data deh yang tengah-tengah. Itu kalian boleh samakan dengan lemari arsip. Ya. Lemari arsip isinya apa sih? Arsip. Basis data berisinya apa sih? Tabel atau data ya. Terus lemari arsip diatur dikelompokkan. Sama basis data juga diatur dikelompokkan. Tujuannya lemari arsip apa sih? Yaitu supaya rapih, supaya dapat cepat cari arsipnya gitu. Wah, nggak ketebak-tebak. Oh, ini penjualan kepada konsumen nama depannya D. Tinggal nyari arsip lemari penjualan, arsip yang cari huruf D. Seperti itu juga basis data. Oh, saya mau nyari penjualan tanggal segini kepada konsumen ini. Sangat cepat dilakukan. Akan lebih cepat dari lemari arsip. Ya. Sekarang kita tahu dulu deh, data itu apa sih? Data itu sesuatu yang dapat dicatat. Ya. Data itu sesuatu yang dapat dicatat. Ya. Kalau tadi, ini data basis. Basis adalah sesuatu yang sama dan banyak. Sama kayak lemari arsip. Ya. Jadi ini tentang penjualan, sama tentang penjualan. Dan arsipnya banyak. Kalau kalian cuma punya dokumen 2 atau 3, itu nggak butuh lemari arsip, cukup ditaruh di binder ya. Tapi kalau mulai banyak sampai puluhan atau ratusan, butuh lemari arsip. Sama kayak basis data. Kalau datanya cuma 100.000 atau 10.000 baris, Excel cukup ya. Belum butuh basis data ya. Kalau udah sampai 1 juta, 2 juta baru butuh basis data.
Next ya. Jadi data tadi kalian sesuatu yang dapat dicatat, direkam, ya digunakan nanti untuk keperluan selanjutnya. Bisa jadi informasi atau data mentahnya. Informasi ya adalah pengolahan data benar ya. Sesuatu yang berguna untuk pengguna atau konsumen yang kita sajikan informasi atau datanya. Dari informasi diambil. Contoh kayak gini. Data penjualan toko Jajang tahun 2021. Ini data. Jadi penjualan tanggal segini berapa, tanggal 2 segini berapa, hari ini tanggal segini berapa, sama kayak data biasa ya. Nah, informasinya apa? Kalau bos kalian atau pemiliknya nanya nih, dari data setahun itu hari apa sih yang paling tertinggi? Kalian akan mengolah datanya. Oh, ternyata hari Sabtu adalah penjualan tertinggi. Terus tanggal berapa sih penjualan yang paling rendah? Oh, ternyata penjualan paling rendah adalah dari tanggal 20 sampai 24, karena orang belum gajian. Contoh, produk apa yang paling terlaris? Kalian ngolah. Oh, ternyata nomor 1 Aqua misalkan. Nomor 2 Indomie, dan seterusnya. Keputusannya buat bosnya, oh kalau mau ngadain promosi itu hari Sabtu. Ya. Kalau mau rame promosi juga jangan tanggal 22, misalkan tanggal 8. Ya. Kedua, kalau produk yang paling laris misalkan Aqua, taruh paling belakang supaya orang lihat ya, lihat produk-produk lainnya jadi beli, atau taruh paling depan supaya orang cepat membelinya. Ya tergantung keputusan dari manajemen atau yang punya toko. Itu antara data, informasi, dan keputusan. Sekarang perbedaan antara data, basis data, dan sistem basis data. Ya. Oke, data. Data itu yang dapat dicatat ya. Misalkan toko Jajang bulan Januari, itu data. Karena datanya paling cuma 10.000 transaksi, misalkan ya. Tapi kalau udah ngomong data penjualan toko Jajang tahun 2020 sampai 2025, 5 tahun. 2000 kali 5, 40.000 lah. Menurut saya udah cukup banyak. Kalian memerlukan yang namanya basis data. Data yang dikelompokkan untuk kemudahan penggunanya ya, itu udah basis. Sistem ya, sistem itu basis data atau data-data yang lainnya. Misalkan di penjualan nanti ada data stok ya, data stok, terus ada data pegawai, ada data konsumen. Nah kalian perlu tuh bikin sistemnya. Apa yang artinya sistem? Elemen-elemen yang saling berhubungan ya, untuk menciptakan, memudahkan hasilnya informasi atau memudahkan sebuah keputusan. Atau elemen-elemen yang saling berhubungan untuk sebuah tujuan yang sama ya. Contoh apa sih? Sistem pencernaan untuk mencerna, sistem bernafas untuk bernafas. Elemen bernafas ada paru-paru ya, paru-paru, ada hidung kayak gitu. Tujuannya untuk bernafas ya. Sistem pencernaan ada lambung, ada usus besar, ada mulut, ada gigi, dan seterusnya untuk mencerna makan. Tujuannya sama. Sistem misalkan toko Pak Jajang untuk penjualan toko Pak Jajang dan stoknya, gitu ya. Contoh seperti itu. Ya, saya harap kan udah mengerti antara data, basis data, sistem basis data. Tadi sebelumnya itu belajar data, informasi, dan keputusan. Sekarang data, basis data dengan ini, DBMS. DBMS itu bahasa Inggris ya, Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data ya, kalau dibalik bahasa Indonesia. Tapi rata-rata orang disingkat sih, kayak basis data ini kan database, orang taunya DB gitu ya. Oke, data sama. Toko Jajang bulan Januari, ini juga sama 2025. DBMS itu software yang memanage sistem basis data. Jadi mereknya, softwarenya, contoh adalah MySQL, Oracle, ya, Microsoft SQL Server, Postgre, dan banyak lainnya. Contohnya kayak basis data itu mobil atau data itu mobil, DBMS itu merek. Nah, jadi softwarenya merek dari sini gitu ya. Jadi jangan sering ketukar sih database apa. Oh, database MySQL. Sebenarnya database bukan MySQL tapi database penjualan. Tapi sering ketukar. Sekalian sekedar tahu aja. Ya, ini contoh-contohnya. Oracle, Postgre, Firebird,
ada DB2, MySQL. Saya pernah pakai ini CSV Excel ini kayaknya saya nggak tahu deh ini masuk basis data atau enggak ya. Tapi ada orang ya kita anggap aja lah ya. Saya pernah pakai ini Oracle, ini SQL Server, pakai tapi jarang. Ini enggak, ini belum ya. SQLite pernah sekali. Oke ya. Nah, itu kita udah belajar data, basis data, informasi, DBMS. Nah, sekarang saya mau tahu tentang sejarah ya. Jadi, zaman dahulu kala, ya, orang nulis data itu di batu, ya, pahat, ya. Berkembang, batu kok susah ya nyusahin ya. Terus berat, pakai daun, ya masalah. Oh, daun kok nyusahin ya, bakal rusak dan lain-lain gitu kan. Terus orang kadang nyari daun yang tertentu juga susah. Ditemukan kertas, tinta, ya. Kertas tinta lingkungan, terus nggak rapih antara tulisannya satu dengan yang lain gitu ya. Apalagi kalau tulisan saya termasuk tulisan yang tidak bagus ya. Temukan mesin tik. Tahu kalian sempat ngalamin nggak ya? Mesin tik pakai pita dan seterusnya rapih, tapi masih menggunakan kertas ya. Kertas ada lingkungan, mesin tiknya juga berat. Temukan komputer, pakai keyboard, ngetik yang sampai sekarang. Komputer nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Ada laptop, ya, tapi laptop juga berat. Nyalainnya butuh charger dan lain-lain. Kayak HP, ya, kali ngetik, ya. Nah, HP orang mulai capek ngetik satu kecil dan lain-lain gitu. Bisa pakai suara kita ngetik sekarang. Mungkin kedepannya kita cuma berpikir udah ketik ya, nggak tahu saya. Cuman penulisan data seperti itu. Pertama dicatat, ada prasasti digunakan seperti tahun zaman dahulu ada daun dan seterusnya. Kertas juga masih dipakai ya, komputer juga ya, untuk mencari informasi-informasi yang dicatat ya. Nah, ini ada kelemahan diperbaiki, ada kelemahan diperbaiki, ada kelemahan diperbaiki, ada kekurangan diperbaiki. Itu yang namanya teknologi ya. Nah, kalau DBMS juga sama. Sejarahnya gini, tahun 60 udah lama ya. Itu ditemukan kayak file base kayak Excel gitu loh. Diketik di sebuah file, data penjualan gitu. Mulai dimunculkan nih RDBMS nih di 97 sih, tapi mulai terkenal di 80 ya. Ini model-model udah nggak kepake ya. Nah, ini masih dipakai nih tahun 80 yang kita pelajari ya. Nah, masih dipakai karena masih 90% yang pakai RDBMS ya, sampai saat ini ya. 90% lebih lah, malah masih 95 atau 98 ya. Tapi tahun 2000 munculnya big data. Mulai adanya internet. Ya, ada orang bikin Facebook, Twitter dan lain-lain menghasilkan data yang banyak, nyimpennya nggak bisa lagi di sini nih. Google, Facebook, Instagram, TikTok. Kalian coba kebayang nggak di Facebook ya? Komen masuk ke database satu orang, ada berapa kali komen, ada berapa kali bikin status. Itu misalkan baru di Facebook, belum di Instagram, belum di TikTok, belum di WhatsApp dan seterusnya. Mulai muncul yang database NoSQL ya, yang nggak pakai SQL sih. Jadi menentang RDBMS karena RDBMS-nya kaku ya, tapi dia ada keburukan juga ya. Tapi kita nggak belajar karena masih dikit yang pakai ya. Tahun 2010 nyimpen database di ini ada masalah hardware dan lain-lain, muncul cloud. Tahun depan saya nggak tahu deh ya. Saya mulai pakai cloud itu 2016 ya di AWS dan Google, dan sangat membantu dibandingkan database biasa. Itu sejarah DBMS kita bahas secara singkat ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya di kelas. Saya harap sih kalian menonton video ini dulu sebelum masuk kelas, jadi satu mengerti, kedua bisa menanyakan apa yang kira-kira mau dipertanyakan. Bisa juga lewat WA. Oke, basis data lagi nih. Kalau tentang basis data ya. Ini paling tinggi, yang tadi ada sistemnya udah jadi ya. Itu biasanya terdiri dari beberapa database ya. Nih, terdiri dari beberapa database. Kemudian database itu terdiri dari beberapa file. Ya kan?
File-filenya itu kayak tabel ya, atau tabel. Satu tabel itu terdiri dari beberapa baris, 100.000, juta, dan seterusnya. Satu baris terdiri dari beberapa kolom. Satu kolom itu isinya beberapa karakter. Satu karakter itu berapa bit. Jadi huruf A itu 0, 1, 0, 0, 1, 0, semacam itu ya. Huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Ini bit adalah yang terakhir, 0 dan 1. Oke, sekarang kita belajar sistem pemrosesan file. Gimana sih itu ya? Ini sih masih ada yang make sih ya. Harusnya sudah mulai ditinggalkan dari tahun 1990 ya. Contohnya apa sih? Jadi datanya nggak jadi satu. Masing-masing komputer tuh punya data. Kalau kalian nganggep itu kayak file Excel ya. File Excel. Contoh, kalian di bagian akademik itu ada file Excel-nya sendiri. File Excel isinya worksheet-nya itu ada mahasiswa, ada nilai, ada kelas. Nanti ada data transaksi. Di bagian keuangan punya file Excel sendiri. Di perpus punya file Excel sendiri. Isinya masing-masing ini. Data mahasiswa keuangan di bagian keuangan, mahasiswa, buku, dan pembelian di bagian perpus. Kayaknya kampus kita mungkin ya ada beberapa yang masih menggunakan ini sistem pemrosesan file. Jadi datanya masih terpisah ya. Kelemahannya apa sih? Contoh gini. Ya, contoh saya ada mahasiswa mau ganti nama ya. Ternyata dia dari Reno jadi Reni, salah ngetik ya. Dia ke bagian akademik atau ke perpus lah. Pas dia lagi di perpus, Mbak, saya ganti nama dong, nama saya Reni. Ditulisnya Reno. Oh, ya udah diganti. Kalian yakin nggak di sini diganti? Nggak kan? Kalau kalian langsung itu nggak diganti. Pas ngeprint, tolong dong cetak data keuangan saya, pasti di sini namanya masih Reno. Ya. Itu karena datanya kepisah. Ya. Itu masalah satu. Ya, kalau update data, yang lain mesti diupdate juga. Sekarang, kalau misalkan ada 10.000 mahasiswa baru, dia akan input di sini, input di sini, input di sini. Anda salah ngetik, beda data. NPM-nya sama, kok namanya beda. NPM-nya sama, kok alamatnya beda. Seperti itu ya. Itu kekurangan kedua dari sistem pemrosesan file. Pertama, datanya nggak dibagi atau nggak di-share. Ya. Kedua, ada kerangkapan data. Data rangkap. Ya, di sini. Kebayangan kalau di sini ada 10 juta data, misalnya Facebook punya data sendiri gitu kan, yang untuk negara Amerika sendiri, yang ini per benua lah, anggap jadi 5 data gitu ya. Saling tukar-tukaran, pindah dari Amerika ke Asia, dia harus pindahin datanya lagi kayak gitu ya. Maka dibutuhkanlah namanya database. Akademik keuangan perpus jadi satu data. Mereka baca data yang sama. Kalau mahasiswanya berubah, dimanapun yang dirubah adalah di satu tabel ini. Seperti itu basis data menggantikan sistem pemrosesan file. Ada kelemahan-kelemahan di sistem pemrosesan file. Ya. Evaluasi ini terakhir, ini nggak tugas sih ya, cuma nanti kalian ngerti kayak gini, nanti saya nggak tahu sih ini keluar dari tes apa enggak ya. Tapi yang pasti kalian ngerti ini, yang pasti sih kayak keluar di pilihan ganda ya. Pilihan ini nggak usah dikerjakan, tapi kalian bisa jawab ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti saya akan coba bikin presentasinya setiap yang kedua ya. Mudah-mudahan sih setiap tahun saya bikin yang baru ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, tetap semangat. Kalian kerja sambil kuliah ya. Lebih hebat dari yang kerja doang dan lebih hebat dari yang kuliah doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.